Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Naufal Murtado dari Prodi Manajemen dengan NIM B100220465. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah analisis kuantitatif pengaruh terhadap kepelatihan karyawan terhadap produktivitas BPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan karyawan terhadap produktivitas BPR secara kuantitatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dipahami secara mendalam bagaimana pelatihan dapat meningkatkan kinerja karyawan BPR dan pada akhirnya mendorong produktivitas. Yang kemudian slide selanjutnya adalah latar belakang dan rumusan masalah. Dalam era persaingan yang semakin ketat, BPR dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas agar tetap dapat bersaing. Salah satu faktor penting dapat meningkatkan produktivitas dan pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja produktivitas. Namun masih banyak BPR yang belum optimal dalam menerapkan program pelatihan karyawan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pelatihan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya evaluasi dalam program pelatihan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama itu bagaimana pengaruh pelatihan karyawan terhadap produktivitas BPR. Itu dapat kita antisipasi dengan yang pertama adalah kualitas pelatihan. Relasi materi pelatihan dengan kebutuhan pekerjaan, kemudian kompensasi dan pengalaman pelatihan, mode pelatihan yang digunakan seperti teori, praktek, dan kombinasi keduanya. Yang selanjutnya yang kedua adalah komitmen manajemen mendukung kepada pemimpin dapat dalam menyampaikan waktu dan anggaran untuk pelatihan. Motivasi dari manajemen untuk memastikan pelatihan ditetapkan dalam pekerjaan. Yang selanjutnya adalah motivasi karyawan. Tingkat keinginan karyawan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Dan yang motivasi selanjutnya adalah inisiatif untuk melakukan pelatihan itu tersendiri. Yang selanjutnya adalah budaya organisasi. Lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran inovasi, adanya kolaborasi dengan komunikasi yang baik di dalam tim. Terus masalah yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hubungan antara pelatih karyawan dan produktivitas di BPR. Nah, kualitas dan relasi pelatihan itu ada satu, menyusun materi. Pelatih harus relevan dalam kebutuhan pekerjaan di BPR seperti manajemen risiko, pelayanan nasabah, analisis kredit. Kemudian yang kedua adalah kompensasi pelatihan, pengamatan dan kemampuan pelatih untuk menyampaikan materi mempengaruhi dan pemahaman karyawan. Kemudian motivasi dan komitmen karyawan. Motivasi belajar karyawan yang termotivasi cenderung akan menyerap materi pelatihan lebih baik dan menerapkan dalam pekerjaan. Kemudian slide selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki dua tujuan.
yaitu yang pertama menganalisis pengaruh pelatih karyawan terhadap produktivitas di BPR. Hubungan antara pelatih dan produktivitas. Pengembangan kompetensi dapat dikembangkan oleh produktivitas antara pelatih dan produktivitasnya. Pelatih membantu karyawan meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill yang relevan untuk para pekerjanya. Yang selanjutnya adalah peningkatan efisiensi karyawan. Karyawan yang terlatih dapat bekerja lebih cepat dan lebih efektif. Yang selanjutnya adalah motivasi karyawan. Pelatih itu dapat juga meningkatkan rasa percaya diri dan komitmen karyawan terhadap perusahaan yang kita miliki. Terus indikator yang kedua yaitu produktivitas di BPR. Produktivitas di BPR tersebut yang pertama kualitas pelayanan, misalnya seberapa baik karyawan melayani nasabah, seperti kecepatan dan akurasi dalam proses kredit. Yang kedua adalah efisiensi operasional dalam BPR. Menurunkan waktu dalam memproses permohonan kredit dan transaksi bank lainnya. Peningkatan target finansial. Pelatih yang efektif dapat meningkatkan pencapaian target penyaluran kredit dan pengolahan resiko. Kemudian tujuan utama yang kedua yaitu adalah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pelatih, karyawan, dan produktivitas di BPR. Itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Kualitas dan relasi pelatih. Materi pelatih harus sesuai dengan kebutuhan kerja seperti analisis kredit, manajemen risiko, atau pelayanan nasabah. Kompensasi pelatih dan metode pelatih. Seperti ada teori praktik, gabungan keduanya, motivasi kemampuan karyawan akan termotivasi dan lebih mudah menyerap dalam penangkapan materi. 3. Dukungan manajemen. Komitmen pimpinan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dan waktu bagi pelatih untuk mengajarkan pada karyawan. Dukungan manajemen yang kedua yaitu adalah monitoring dan evaluasi hasil pelatih untuk memastikan penerapan keterampilan baru itu efektif dan efisien. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor dari luar, yaitu ada perubahan regulasi, perubahan kebijakan perbankan, dan regulasi pemerintah mempengaruhi kebutuhan pelatih yang relevan. Kemudian faktor eksternal selanjutnya yaitu kemampuan teknologi. BPR yang menggunakan teknologi modern membutuhkan pelatih terkait sistem perbankan digital. Maksudnya adalah ketika ada teknologi baru, kita perlu mendatangkan pelatih-pelatih yang profesional supaya karyawan kita dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Kompetensi di pasar. Tekanan dari kompetitor dapat mendorong peningkatan produktivitas melalui pelatih yang lebih fokus dan efektif. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Budaya belajar. Organisasi dengan budaya pembelajaran yang lebih baik mendukung efektivitas pelatihan. Selanjutnya adalah kerja sama tim. Karyawan yang saling mendukung akan lebih mudah mengimplementasikan keterampilan hasil pelatihannya yang sudah ia kuasai. Fasilitas kerja. Ketersediaan alat atau sistem kerja yang mendukung penerapan hasil pelatihan yang sudah diajarkannya. Kemudian yang keempat adalah penerapan
dan evaluasi hasil pelatih. Penerapan keterampilan baru. Pelatih hanya efektif jika keterampilan yang diajarkan dapat langsung diterapkan dalam tugas sehari-hari. Pengukuran dampak pelatih. Pelatih tersebut juga memiliki peran besar untuk produktivitas sebagai melatih karyawan-karyawan supaya lebih efektif dan efisien. Jadi sebaiknya ketika mencari pelatih itu pelatih yang sudah profesional. Terus yang kelima adalah inisiatif pribadi karyawan. Yang dimaksud adalah yang pertama, keinginan belajar mandiri. Selain pelatih formal, inisiatif pribadi untuk terus belajar dan mengasah produktivitas supaya bekerja lebih efektif dan efisien. Komitmen terhadap perusahaan. Karyawan yang merasa terlibat dengan tujuan perusahaan lebih cenderung maksimal dalam hasil pelatihannya. Kemudian slide selanjutnya, tujuan perpustakaan pustaka dalam penelitian ini akan mengkaji berbagai teori dan konsep terkait pelatih karyawan, produktivitas, dan faktor-faktor mempengaruhi hubungan antara keduanya. Teori-teori yang akan dikaji meliputi yang pertama adalah teori pelatihan dan pengembangan karyawan, teori produktivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi, 3 faktor motivasi karyawan. Tinjauan pustaka ini akan memberikan landasan teoritis yang kuat bagi peneliti ini membangun dalam mengimplementasikan hasil penelitian. Slide selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian yang menggunakan metodologi kuantitatif dapat mengkaitkan kausal proposal dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan BPR di wilayah tertentu. Sampel diambil secara random, sampling dengan jumlah tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada karyawan BPR. Data sekunder sendiri dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen terkait pelatihan karyawan dan produktivitas di BPR. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regulasi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh pelatih karyawan terhadap produktivitas di BPR dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara pelatih karyawan dan produktivitas. Untuk hasil pembahasan, hasil peneliti ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pelatih, karyawan, dan produktivitas di BPR. Analisis regulasi linier berganda bertujuan untuk membawa variabel pelatihan karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel produktivitas. Pembahasan lebih lanjut menjelaskan analisis regulasi linier berganda mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara pelatih karyawan dan produktivitas serta menganalisis implementasi dan hasil penelitian. Itulah hasil dari penelitian yang di bawah itu. Yang kemudian adalah menampilkan manajerial, yaitu hasil penelitian memiliki implementasi manajer yang penting bagi BPR.
Implikasi ini dapat digunakan sebagai panduan dalam meningkatkan kualitas program produk karyawan di BPR dan mendorong peningkatan produktivitas. Pelatih kualitas peningkatan BPR perlu meningkatkan kualitas program pelatihan karyawan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tentang terkini. Program pelatihan hasil direncanakan secara efektif dan terstruktur dengan baik dan harus melibatkan semua karyawan. Peningkatan motivasi karyawan, BPR juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan BPR. BPR juga harus memberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerja karyawan yang baik. Evaluasi program pelatihan BPR perlu melakukan evaluasi program pelatihan secara berkala untuk mengukur efektivitas program pelatihan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat, seperti survei kepuasan karyawan, analisis data, kinerja, dan observasi. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan penelitian ini adalah pelatihan karyawan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap produktivitas di BPR. BPR harus menjalankan pelatihan karyawan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong peningkatan produktivitas. Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah: yang pertama, BPR harus meningkatkan kualitas program pelatihan karyawan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan tentang terkini. Yang kedua, BPR perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang terakhir, BPR perlu melakukan evaluasi program pelatihan secara berkala untuk mengukur efektivitas program pelatihan. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan referensi bagi BPR dalam mengembangkan program pelatihan karyawan yang efektif dalam berkelanjutan. Cukup sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.